Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hasani pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Baik, yang pertama ada sebuah pertanyaan ya. Apa sebenarnya pendidikan itu? Ya, jadi ini pertanyaan menuntut kita untuk berpikir kritis tentang pendidikan, ya, sehingga kita memiliki pemahaman secara komprehensif tentang pendidikan. Jadi ketika kita menjawab apa sebenarnya pendidikan itu, tidak hanya menjelaskan tentang pendidikan yang ada di dalam kelas saja, ya, atau mungkin tentang guru saja, atau tentang muridnya saja, atau tentang pelajarannya saja, ya. Tidak hanya sebatas kurikulumnya saja, tetapi apa sebenarnya pendidikan itu kita harus memiliki pemahaman dan secara komprehensif, ya, menyeluruh tentang pendidikan. Baik, yang pertama ada pandangan dari ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi memandang pendidikan adalah aktualisasi potensi dan individuasi. Nanti secara lebih jelas saya jelaskan satu persatu ya di depan. Kemudian yang kedua, sosiologi. Sosiologi memandang pendidikan itu adalah sebagai proses sosialisasi, ya, upaya untuk menjadikan manusia ini mampu memiliki kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya, antropologi memandang pendidikan itu adalah enkulturasi, pencampuran budaya. Ya. Kemudian politik, ya, memandang pendidikan merupakan sivilisasi atau civilization, itu pandangan daripada ilmu politik. Ya. Kemudian ekonomi memandang bahwa pendidikan adalah investasi atau human invest. Ini pandangan dari ilmu ekonomi. Kemudian filsafat itu memandang bahwa pendidikan adalah humanisasi, ya, memanusiakan manusia. Ini beberapa pandangan ilmu pengetahuan dan filsafat, ya, tentang pendidikan, sehingga berdampak pada pendidikan itu sendiri. Ya. Baik, yang pertama pandangan psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses-proses mental manusia. Jadi manusia di sini dipelajari tentang perilakunya atau proses-proses mentalnya, ya. Itu ilmu psikologi. Menurut ilmu psikologi, manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai potensi, mampu belajar, bersifat unik, memiliki berbagai kebutuhan dan seterusnya. Itu pandangan psikologi. Kemudian pendidikan merupakan proses aktualisasi berbagai potensi dan individuasi. Nah, ini pendidikan menurut ilmu psikologi, yaitu proses aktualisasi berbagai potensi dan individuasi. Apa implikasinya atau dampak daripada pandangan psikologi ini terhadap pendidikan, yaitu berkembangnya psikologi pendidikan dan diterapkannya landasan psikologis pendidikan dalam praktik pendidikan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam pendidikan itu ada landasan-landasan psikologis, ya. Bagaimana kita menghadapi anak didik atau peserta didik usia 0 sampai 6 tahun misalkan, ya. Atau yang sekolah di PAUD misalkan, atau mungkin yang sudah di sekolah dasar, atau yang sudah di sekolah menengah, ya, dan di perguruan tinggi dan seterusnya, itu memiliki landasan psikologis yang berbeda-beda, sehingga pelayanannya itu berlandaskan kepada perkembangan psikologis. Bagaimana tumbuh kembang seseorang atau manusia itu diperhatikan, sehingga menu ataupun materi yang disampaikan kepada anak didik itu sesuai dengan tumbuh kembangnya, kemampuan psikologisnya. Yang kedua, pandangan sosiologi.
Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial. Mungkin Anda sudah tidak asing ya dengan istilah sosiologi ini karena waktu di SMA itu sudah ada ya tentang sosiologi. Apalagi yang jurusan IPS ya. Itu sudah belajar tentang apa itu sosiologi. Menurut tinjauan sosiologi, manusia merupakan makhluk sosial. Ya, jadi manusia ini merupakan makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Nah, ini menurut pandangan sosiologi. Kemudian pendidikan menurut sosiologi adalah proses sosialisasi dan masyarakat merupakan ekologi pendidikan. Di sini ilmu sosiologi memandang bahwa pendidikan itu proses bagaimana seseorang ini mampu bersosialisasi dengan baik ya, sehingga masyarakat itu dipandang sebagai ekologi pendidikan ya. Jadi antara orang tua, kemudian masyarakat, kemudian juga sekolah itu merupakan ekologi pendidikan ya. Jadi keterpaduan di antara semuanya itu disebut ekologi pendidikan. Selanjutnya, landasan sosiologis dibutuhkan dalam praktik pendidikan. Tentu ya, kita tidak bisa melepaskan bahwa landasan sosiologis itu ada di dalam pendidikan ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pandangan antropologi budaya. Apa itu antropologi? Antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan itu adalah antropologi budaya. Menurut antropologi budaya, manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Itu pandangan antropologi budaya. Pendidikan menurut antropologi budaya adalah proses enkulturasi, pencampuran budaya. Ya, ada proses interaksi antar budaya. Ya, landasan antropologis dibutuhkan dalam praktik pendidikan. Kita tidak bisa memungkiri dalam pendidikan itu ada landasan-landasan kebudayaan ya, landasan-landasan antropologis. Misalkan diadakannya materi muatan lokal itu merupakan landasan antropologis karena anak didik yang lahir di tanah Sunda misalkan, dia harus tahu, dia harus mengenal, dia harus cinta budaya Sundanya. Begitupun yang di Jawa, harus kenal, harus cinta dengan budaya Jawanya. Dan di daerah-daerah yang lain pun sama. Jadi itu merupakan landasan antropologis ya. Di dalam praktik pendidikan ada muatan lokal yang memang dimunculkan, dihadirkan untuk mengetahui dan mencintai budaya masing-masing daerahnya. Ya. Nah, selanjutnya pandangan ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan, wewenang dan upaya manusia untuk mendapatkannya. Nah, ini kita harus memiliki pemahaman yang baik ya tentang ilmu politik. Tidak hanya politik itu dijadikan sebagai hal yang negatif ya, karena berbicara tentang kekuasaan, wewenang dan sebagainya, tetapi bagaimana upaya manusia untuk mendapatkan kekuasaan dan wewenang tersebut gitu ya. Karena dengan kekuasaan dan wewenang itu manusia bisa mengendalikan ya. Dia bisa mencurahkan ide gagasannya, bahkan dia bisa berdakwah dengan kekuasaan dan wewenangnya. Nah, di sini penting kita memahami tentang ilmu politik. Menurut ilmu politik, manusia adalah animal politikon. Ya, animal politikon yaitu hewan yang berpolitik gitu kan ya. Pendidikan merupakan proses sivilisasi, proses pengembangan manusia menjadi warga negara yang baik. Itu pandangan daripada ilmu politik terhadap pendidikan. Proses bagaimana seseorang ini menjadi warga negara yang baik. Karena untuk menjadi warga negara yang baik itu perlu adanya pembinaan, adanya pendidikan ya. Bagaimana supaya memahami tentang tatanan negara, sehingga dihadirkanlah mata kuliah kewarganegaraan, dihadirkanlah mata kuliah Pancasila. Itu merupakan landasan daripada ilmu politik ya, landasan pendidikan kewarganegaraan atau landasan pendidikan politik itu ada di dalam pendidikan.
tidak bisa dipisahkan ya. Apalagi sekarang ada penguatan yaitu tentang bela negara. Ya, bagaimana seseorang ini bisa cinta terhadap negaranya dan siap membela negaranya, gitu ya. Jadi implikasi terhadap pendidikan daripada ilmu politik itu adalah dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Baik. Selanjutnya, pandangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya. Ya, kita harus memahami tentang apa itu ilmu politik ya. Ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya. Karena manusia itu hidup secara material, maka harus mampu memenuhi kebutuhan materinya. Yang kedua, menurut ilmu ekonomi, manusia pada dasarnya merupakan animal economicus. Jadi memang manusia ini kalau dikatakan hewan yang membutuhkan materi, ya memang iya gitu kan ya. Tapi itu istilah saja ya, istilah saja. Sedangkan pendidikan pada dasarnya merupakan proses human investment. Jadi bagaimana seseorang itu melalui proses pendidikan itu dalam rangka diinvestasikan. Seperti misalkan Anda disekolahkan ya, dibiayai kuliah oleh orang tua, itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka orang tua memiliki harapan, cita-cita agar Anda itu lebih baik nasibnya, lebih sukses ya, lebih bahagia dan lebih sejahtera. Kan itu. Ya, itu harapan daripada orang tua ya. Jadi bagaimana pendidikan ini dijadikan semacam investasi ya, human investment. Selanjutnya, yang keenam adalah pandangan filsafat antropologi. Apa itu filsafat antropologi? Adalah cabang filsafat yang khusus mempelajari hakikat manusia ya. Dipelajari apa hakikat manusia itu ya. Kemudian menurut filsafat antropologi, manusia merupakan makhluk monopluralis, kesatuan yang terdiri dari berbagai aspek. Ini keunikan manusia ya. Jadi satu kesatuan yang terdiri dari berbagai aspek. Ya, aspeknya banyak ya. Aspek ruhani ataupun aspek jasmani gitu kan ya. Dan dari aspek jasmani itu pun masih banyak unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang membentuk dirinya ya. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana manusia itu hadir, kemudian memiliki eksistensi dan memiliki tujuan gitu kan ya. Nah, itu filsafat antropologi. Kemudian pendidikan menurut filsafat antropologi pada dasarnya adalah proses humanisasi, yaitu proses menuju manusia seutuhnya. Jadi di pandangan filsafat antropologi, pendidikan adalah proses humanisasi, yaitu proses menuju manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu yang seperti apa? Ya, yang diharapkan. Ya. Nah, tentu di sini kita harus memahami betul siapa manusia itu dan apa maksud dan tujuan diciptakannya manusia ya, sehingga kita memiliki pemahaman tentang manusia itu seutuhnya ya. Implikasi dari pandangan filsafat antropologi terhadap pendidikan, dimasukkannya konsep manusia seutuhnya dalam teori dan praktik pendidikan. Di dalam banyak diskusi gitu ya tentang pendidikan, pertama kali itu membicarakan tentang siapa itu manusia ya, karena subjek dan objek daripada pendidikan itu adalah manusia ya, sehingga betul-betul kita harus memahami tentang siapa manusia ya. Nah, itulah beberapa pandangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, baik, untuk penjelasan tentang pandangan ilmu pengetahuan dan filsafat terhadap pendidikan beserta implikasinya terhadap pendidikan dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, tulis di kolom komentar. Demikian pemaparan ataupun pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu lagi macam